Kenapa hidungnya merah-merah Pak Ustadz? Nggak tahu, saya pilek dari pagi tadi. Oh, pilek. Oh, hati-hati Pak Ustadz, dingin, musimnya sedingin sekarang, musim dingin sekarang. Dia, Olahraga, olahraga, olahraga. Jangan live terus Pak Ustadz. Aduh, jangan live terus, gimana sih? Jaga kesehatan. ya daripada nggak ada otennya teman-teman, biar Bang Salesius menghibur kita dulu, ngelawak dia. Ya, meskipun bosan sama Bang Salesius ini, tapi otennya nggak ada gitu. Kalau saya turunin nggak ada otennya. Biar Bang Teman-teman, Salesius tiap-tiap menghibur layar kita ya. dulu. Tiap-tiap layar Pak, teman-teman, tiap-tiap layar ya. Ya. Aduh, Olahraga Pak Ustadz, olahraga. Bang, tadi saya ada pertanyaan loh Bang, tentang Paulus. Mau nggak saya tanyain sama ente tuh? Oh, silakan Pak Ustadz, silakan. Coba Silakan. coba ente buka dulu. Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Coba. Kisah 9 nomor 4 ya Pak Ustadz ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Ya, sebentar ya Pak Ustadz ya. Ini saya baca Pak Satu-satu Ustadz ya, ya. Nomor dibahas. 4 ya. Ya. Nomor 4 ya Pak Ustadz ya. Hmm. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Pak Ustadz ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Di mana Oke. mereka pernah ketemu gitu? Di mana pernah ketemunya? Oke Pak Ustadz, jadi Paulus itu sejawat ya, apa namanya ya, sehidup dengan Yesus, sehidup dengan Yohanes, sehidup dengan Paulus ya, itu Nah, Paulus ya. Jadi, kapan Paulus ketemu Yesus? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Coba. dengar dulu. Jadi sebelum Kapan? ya, ini Pak Ustadz, ini. Kita baca dalam ayat 3-nya ya. Dalam ayat 3-nya begini, dalam perjalanannya, dari awal aja Pak Ustadz ya, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa dari awal. Dari ayat 1 ya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa ya daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4 tadi. Dia rebah ke tanah dan terdengarlah suara. Itu ya. Artinya gini Pak Ustadz. Jadi menganiaya murid, menganiaya pengikut itu sama seperti menganiaya guru. Bukan menganiaya pengikut atau murid di situ yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan mereka ketemu? Ketika dia bergabung dengan orang-orang Farisi, ya. Paulus itu kan orang Farisi, Pak Ustadz ya. Dia orang Farisi, anti Kristus. Ya. Pada waktu Yesus mengajar atau memberitakan kabar gembira atau Injil ke seluruh Yudea, ya toh, Paulus itu menyaksikan, tapi dia tidak terima itu, makanya dia anti Kristus. Itu di mana itu? Datanya di mana itu? Selama Yesus itu mengajar di seluruh Yudea. Iya, itu di mana? Tertulis di mana, Bang? Dia itu kan kelompok-kelompok orang Farisi kan itu toh. Makanya kan begini Pak Ustadz. Tertulis di mana, Paulus meminta.
Ah, Kamu kasih saya tulisannya di mana, tertulis di mana yang kayak kau ceritakan tuh. Saya pengen tahu. Kau nih. ya ini tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Lah, yang kamu ceritakan ya, Pak Paulus orang Farisi melihat Yesus dianiaya atau Paulus menganiaya Yesus itu di mana? Oke. Jadi ketika Paulus ya belum bertobat, dia itu penjahat Pak Ustadz. Itu menganiaya murid-murid Yesus, menganiaya pengikut-pengikutnya. Gitu. Makanya di situ kan menganiaya pengikut Tuhan kan toh. Iya, Bang, itu tertulis di mana? Ini di Kisah Para Rasul 9 ini. Enggak, yang saya tanyakan, Paulus menganiaya Yesus itu kejadiannya di mana? Ya, jadi yang disampaikan oleh Yesus itu kepada Paulus pada saat dia menuju ke Damsyik, itu maksudnya adalah Paulus itu menganiaya murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Salah. Coba kau baca lagi itu Kisah Para maksudnya. Rasul 9 nomor Jadi, 4 tadi. Ya, Kisah Para Akulah Para Yesus Rasul nomor yang 4 kau toh. aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang kau aniaya itu. Ya. Kapan Ya, Paulus menganiaya Yesus? Kapan Loh, ketemunya? Ketika Yesus disalib, dia ikut. Memang Paulus ada saat itu menyalib Yesus? Oh ada Pak Ustadz, dia kan sehidup dengan Yesus pada waktu. Paulus ada waktu menyalib Yesus? Ada. Tertulis di mana Farisi itu? kan, Di mana Paulus menyalip Yesus? Coba Ya, carikan tidak. ayatnya. Orang-orang Farisi, gitu. Orang-orang Farisi membawa Yesus itu untuk disalibkan. Karena apa? Pilatus sudah menyerahkan Yesus itu untuk disalibkan kepada orang-orang Farisi. Itu Pilatus, orang-orang Farisi. Sekarang yang saya tanya tuh, Paulusnya, Iya. di mana dia menyalibkan Iya, Yesus? memang Paulus menyalibkan orang-orang Yesus itu di Farisi. mana? Jadi- Kau tua. Ya, jadi orang-orang Farisi itu termasuk Paulus ada di situ. Karena dia adalah masuk kelompok orang Farisi pada sebelum dia bertobat loh. Sebelum dia bertobat dan Itu mengikut tertulis Yesus. di Dia itu mana? baca ini. Kita baca selanjutnya Pak Ustadz ya. Ya. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan? Aneh Ya, pula toh? nanyanya tuh. Udah tahu Tuhan nanya Katanya. pula dia. Loh, Katanya siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan nanya pula dia. dia Aneh pula tanya kan itu. toh, siapakah engkau Tuhan? Karena dia kan sudah rebah ke tanah Pak Ustadz. Dia itu sudah kondisi sudah sekarat toh. Jadi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya bisa berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, gitu toh. Ya kayak misalnya saya semaput toh, Terus di mana? Di aniaya tadi di mana? Kapan Paulus menganiaya Ya, Yesus itu? sebentar. Kapan? Sebentar. Nah, jadi katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu loh Pak Ustadz. Jadi memang Rasul Paulus ini Pak Ustadz ya. Dia itu penganiaya murid-murid Yesus. Termasuk menganiaya Yesus juga. Bukan murid-muridnya yang dianiaya Yesusnya. Gimana sih Kalau surat kamu itu- ini Bang mau mempelintir kitabmu Ah. sendiri? Gak ada di situ. Ya murid-murid Yesus yang dianiaya Paulus nggak ada. Di situ ceritanya waktu perjalanan ke Damsyik, Paulus itu dia ketemu sebuah cahaya yang memancar dari langit. Lalu di situ ya cahaya itu bersuara dan terdengar oleh Paulus. Ya terdengar katanya apa? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Yesus dianiaya oleh Paulus. Pertanyaannya, sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Di mana kejadiannya? Ini ngarang-ngarangnya Paulus itu.
ngarang-ngarangnya Paulus kayak gitu. Sejak kapan Paulus ketemu Yesus? Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Jadi gini Pak Ustadz ya. Yang dimaksudkan ayat itu adalah menganiaya murid-murid Yesus, yaitu pengikut Yesus itu dia. Makanya dia datang kok kamu larikan ke murid, Bang? Loh, ini Di kan situ, sesuai ayatnya, di situ Pak Ustadz. bukan murid yang dimasalahkan, bukan murid. Cahaya itu ngomong akulah Yesus, bukan akulah murid Yesus, bukan. Loh, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Iya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Kan berarti kan dia sudah menganiaya kan toh? Kapan? Hah? Loh, semasa Kapan? Yesus itu ada di bumi ini. Iya kejadiannya kapan, Bang? Ya, contohnya Kapan ya. gitu? Pertama, dengar dulu Pak Ustaz. Kelompok Farisi, dia kan orang Farisi toh, ya toh. Dia orang Farisi. Kelompok Farisi inilah yang menangkap dan membawa Yesus ke Kayafas. Setelah Kayafas membawa dia ke Pilatus untuk diadili. Itu kelompok Farisi itu. Itu orang Farisi. Dan di dalam kelompok yang Farisi saya tanya itu, Paulus kapan? Iya. Jadi Paulus itu adalah kelompok orang Farisi yang menangkap, menganiaya dan itu membawa tertulis Yesus. di mana? Paulus orang Farisi menganiaya Yesus untuk disalibkan. Itu di mana tertulisnya? Ada Pak Ustaz, sebentar ya. Di mana cariin lah, itu yang saya pengen tahu. Tahu nih. Gak bisa ngarang sama saya, makanya saya tanya tuh, saya pengen tahu. Paulus itu adalah kelompok orang Farisi, ya toh, yang menangkap dan dengar dulu. Tertulis di mana? Dengar dulu. Yang menangkap, menganiaya dan menentang ajaran Yesus itu adalah kelompok orang Farisi. Kelompok orang Farisi itu ada di dalamnya ya Paulus itu. Tertulis di mana toh? Paham ya? Tertulis di mana itu? Dia memang secara individu ya, head to head dengan Yesus untuk menganiaya. Memang tidak tertulis ya. Tidak tertulis, nggak asumsi kau Kalau tidak tertulis ngapain kau ceritakan sama aku? Loh, kan ini kelompok orang Farisi. Kalau tidak tertulis ngapain kau ceritakan sama aku? Ngarang berarti kau. Gimana? Jadi gini sih? Tak cari Pak Ustaz, tak cari ya. Cari aja Pak Ustaz ya. Jadi yang saya maksud itu Paulus itu masuk dalam kelompok orang Farisi. Yaitu yang selalu menganiaya bahkan membunuh pengikut Yesus. Itu loh. Itu maksudnya. Maksud ayat itu loh. Karena Paulus ini adalah orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi ini tertulis yang di menentang mana? Yesus, ya toh. Tertulis di mana? Kata kau kagak tertulis tadi. Loh, kamu bilang kagak tertulis, tapi kamu memaksakan untuk apa? Untuk menceritakannya sama saya. Maksud saya begini, maksud saya tidak tertulis itu artinya Paulus lawan Yesus. Artinya head to head, ya toh, 1 lawan 1, tidak ada tertulis. Tetapi di situ dituliskan kalau kelompok Farisi. Kalau tidak ada kelompok tertulis, ngapain Anda ceritakan sama saya? Berarti Anda ngarang. Saya nggak cerita. Saya nggak cerita. Ini bicara itu yang ada datanya, yang tertulis di mana? Ya, karena gitu. Kayak gini kalau loh Pak nggak ada datanya, ngapain kau ceritakan Bang? Berarti kau ngarang gitu. Karena Pak Ustadz kan begini, Pak Ustadz kan tanya begini, kapan Paulus toh? Artinya kan head to head kan toh, ya toh. Artinya Yesus lawan Paulus kan? Itu yang diminta Pak Ustadz kan toh? Iya. Ya kan? Iya. Di Alkitab itu menceritakan begini, Paulus adalah kelompok orang Farisi. Dan orang Farisi ini yang menganiaya Yesus.
Ya, Itu kelompok orang Farisi. Farisi yang menganiaya Yesus, bukan Paulus. Loh, kelompok Di situ Farisi yang di coba dalam. kamu Gini baca loh. lagi. Kisah Para Rasul 9 itu Farisi kah yang menganiaya Yesus atau Paulus kah? Coba lihat kosakata yang ada di Kisah Para Rasul 9 nomor 4 tadi. Farisi kah yang menganiaya Yesus atau Paulus kah yang menganiaya Yesus? Ya. Waktu itu kan yang menganiaya Yesus katanya adalah Paulus. Cahaya itu yang ngomong. Kan gitu. Nah pertanyaannya, kapan Paulus, bukan Farisi, kapan Paulus menganiaya Yesus? Nggak ada hubungannya Farisi di situ. Ngaco kau. Berat loh pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Iya. Sebentar Pak Ustadz, saya cari Pak Ustadz. Jadi yang saya pahami Pak Ustadz, dia itu adalah kelompok orang Farisi. Itu yang saya pahami ya. Jadi karena dia di dalam kelompok orang Farisi itu, dan orang-orang Farisi itulah yang menganiaya Yesus gitu loh. Ya, itu orang Farisi nggak perlu kau ceritakan Bang. Ayat itu gitu loh. Gak apa-apa. Kalau orang Farisi itu nggak usah kau ceritakan. Yang kupertanyakan tuh Paulus menganiaya Yesus itu kapan? Paulus bukan yang Farisi. Kamu mengalihkannya ke Farisi. Saya nggak tanya Farisi. Yang saya pertanyakan kapan Paulus menganiaya Yesus sesuai omongan cahaya yang ditemui oleh Paulus. Paulus kan berjalan ke Damsyik. Ya, waktu di perjalanan dia ketemu cahaya dari langit dan cahaya itu ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu Paulus. Ya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Ngarang aja itu juga cahaya. Bagus. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 sampai 5 Pak Ustaz. Ya. Tadi kan Kisah Para Rasul 4 sampai 5 toh. Ya. Itu diberitahu tuh ya. Kisah Para Rasul 4 sampai 5. Itu tertulis di situ Pak Ustaz. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 9. Bentar Pak Ustaz ya. Cerdas Pak Ustaz pertanyaannya ini. Sebentar Pak Ustaz, sebentar. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Gitu? Kapan? Nah, ya. Kapan? Paulus nganiaya Yesus kapan? Ya sejak ketika Yesus masih hidup di dunia ini kan Pak Ustaz. Ya kapan ketemunya dia? Ya waktu Yesus mengajar kemana-mana itu. Ya di mana tertulisnya di mana gitu? Sejak kapan Paulus ketemu Yesus secara nyata tuh di mana? Kan tadi kan dia itu masuk kelompok orang Farisi. Itu Farisi bukan Paulus. Ke situ lagi kamu. Iya, yang saya tanya tuh itu. bukan Farisi, bukan. Yang saya tanya tuh Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Paulus menganiaya Yesus. Cahaya itu ngomong dia. Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kata-kata cahaya itu. Ya, kata-kata cahaya itu. Pertanyaannya, kapan Paulus ini menganiaya Yesus? Kapan mereka ketemu? Kan sudah saya jawab tadi Pak Ustadz, ketika Yesus mengajar kemana-mana. Di mana tertulisnya? Ya, sebentar. Ketika Yesus mengajar kemana-mana dan ditolak oleh orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi itu menangkap dia untuk diserahkan kepada Imam Kayafas. Diserahkan kepada Pilatus. Dan Pilatus ya menyerahkan Yesus itu kepada orang Farisi untuk disalib. Itu ceritanya. Ya, di mana tertulisnya? Jawab pakai data lah. Di mana Paulus pernah ya menganiaya Yesus? Di mana mereka ketemu?
Kan, aduh, di mana? Di depan Pilatus, Paulus ada. Di mana? Tertulis di mana? Kau ngarang melulu kesana kemari. Ngarang melulu kau tuh lah. Apa? Itu kisah para rasul 9 tuh pendusta Paulus tuh. Pendusta dia. Dia bikin cerita sendiri ya. Bikin cerita sendiri banyak janggalnya. Sudah tahu itu Tuhan, masih aja dia nanya. Siapakah kamu Tuhan? Nanya juga dia. Sudah tahu Tuhan nanya pula, siapakah kamu Tuhan? Dia waktu dia rebah, Pak Ustaz. Waktu dia rebah itu dia semaput. Oke. Alasan kamu semaput dia buta kan kayak gitu. Buta ceritanya tuh ya. Dia buta kan. Kan dia nggak Dia lihat buta. toh. Nggak lihat, buta. Ya, yang berkata itu Yesus apa tidak? Makanya dia tanya, Iya. siapakah engkau Lalu waktu dia buta tuh cahaya yang dari langit tadi ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya, sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan? Tapi kan ketika Kapan? ketika cahaya itu berkata seperti itu, Paulus tidak melihat kan? Itu bahwa iya. yang berkata itu Tuhan apa tidak? Ya kan? Itu yang pertanyaan tadi. Yang dipertanyakan tuh kapan? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Ya, dengar dulu. Yesus di depan Pilatus, Pak Ustadz. Ya, Yesus di depan Pilatus ya. Jadi disitulah ketemunya nanti. Yesus di depan Pilatus. Berat Pak Ustadz ini, aduh. Ya, berat, saya berat hari ini nanyanya memang. Kalau saya mau nanya kalian modar semua pasti. Enggak. Iman saya itu ditanam di atas batu karang yang kuat. Terserah kau lah. Jawab dulu tuh. Nanti urusan iman. Jadi gini. Yesus depan Pilatus ya ini Pak Ustadz ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan itu rakyat. Pilatus bang, Pilatus. Ya, Yang saya tanya Paulus. Iya, Yang saya tanya Paulus, kau larikan ke Pilatus, nggak nyambung lah. Iya. Yang membawa, dengar dulu, dengar dulu. Yang membawa Yesus kepada Pilatus itu adalah orang-orang Farisi yang di dalamnya ada Paulus. Itu loh Pak Ustadz. Jadi itu tertulis di mana? Ya ini saya baca ini. Di mana di dalam orang Farisi itu ada Paulus yang membawa ke Pilatus? Di mana itu? Atau gini aja loh Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz ada Alkitab kan toh. Profilnya Paulus. Nggak jelas. Bahwa dia itu adalah seorang Farisi. Jelaskan. Ya ini kalau seorang gini. Kalau dia seorang Farisi, ya. Kalau dia seorang Farisi, saya tahu dia ngaku seorang Farisi. Saya tahu itu. Bukan berarti sewaktu dia waktu ngaku dari Farisi itu, dia ikut menyalibkan Yesus waktu membawa ke Pilatus. Itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Kok ngarang-ngarang aja, cocok logi gitu. Makanya gue bilang, ya kisah para rasul 9 tuh pendusta gitu. Oke, nggak apa-apa. Pak Ustadz bilang pendusta nggak apa-apa. Tapi ingin saya katakan begini Pak Ustadz. Jadi Paulus itu adalah sekali lagi saya katakan, dia adalah kelompok orang Farisi, ya toh. Dan kelompok orang Farisi inilah yang menangkap dan membawa Yesus di hadapan Pilatus untuk diadili, ya toh. Setelah Paulus, dengar dulu. Setelah Paulus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, Pilatus menyerahkan Yesus itu kepada orang Farisi untuk disalibkan, gitu loh Pak Ustadz. Ya, dengar dulu, di dalam kelompok orang Farisi itu ada Paulus.
Karena dia adalah Kau- kelompok orang Farisi. Kau dapat cerita dari mana? Tertulis di mana? Tunjukkan sama saya yang kayak gitu. Cerita kau tuh. Iya. Ngarang aja. Berat nih, Pak. Di mana tuh carikan? Kamu juga yang ceritakan kayak gitu. Udah, saya minta ceritanya. Tertulis di mana itu? Ya, Kisah Para Rasul 23 Pak Ustadz ya. Ini. Gini ya. Kisah Para Rasul 23. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ya. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ini orang Farisi. Itu Paulus ngeles itu karena dihakimi dia. Bukan berarti dia orang Farisi. Malah ngarang pula, nambah penyakit kamu rupanya. Nambah penyakit. Ya ini. Sekarang gini, ini ayatnya tadi ya, Kisah Para Rasul 23 Pak Ustadz. Tapi nggak apa-apa, Pak Ustadz nggak percaya nggak apa-apa. Jadi sekarang saya cari Pak Ustadz, apakah Paulus orang Farisi? Di mana Paulus itu Farisi ikut menyalibkan Yesus Apakah ketika Paulus membawa orang Farisi? kepada Pilatus. Itu yang saya cari, yang kata kamu Ya. tadi. Itu kan gini loh Pak Ustadz. Pak Ustadz pahamnya gini loh. Cari dulu, kamu pertanggungjawabkan omonganmu. Pertanggungjawabkan omonganmu. Di mana kamu ngomong kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Oke, Masa oke. ngomong bentar. nggak ada data? Berarti kalau nggak ada data ngarang kamu Ini saya cari Pak Ustadz ya. Sebentar. Yohanes 19. Yohanes 19. Berat ini Pak Ustadz ini. Aduh. Ya. Bentar. Ya. Yohanes 19 Pak Ustadz ya. Yohanes Ya, lagi. itu tentang Yohanes 19 ya. Baca ya. Ya. Saya baca dari awal Pak Ustadz ya. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus atau dari ayat dari ayat mana? Ya, dari ayat hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus Yohanes kepada orang-orang Bang. Yahudi, dengar dulu. Ya. Bang, bentar. Dengar. Yohanes 19 itu nggak ada menceritakan Paulus. Iya Pak Ustadz, tentang orang Farisi ya toh, tentang orang Farisi. Kan orang Farisi itu kan tidak disebutkan satu persatu, tetapi Paulus adalah kelompok orang Farisi. Nah, Gitu itu loh, Pak. di mana tertulisnya Paulus? Ya ini saya baca. Paulus kelompok Farisi membawa Yesus ke Pilatus. Itu yang mana tuh? Di mana itu? Oh, Itu yang saya cari. Yang kata tulisan. kamu. Paulus gitu perkataannya. Paulus orang Farisi menganiaya Yesus gitu ya. Membawa Yesus ke Pilatus. Kata kamu tadi kan kayak gitu. Iya, kelompok orang Farisi itu menangkap dan membawa Yesus di hadapan Pilatus untuk diadili. Ya, Nah, makanya orang Farisi itu dengar dulu. Kelompok orang Farisi itu di dalamnya ada Paulus, gitu loh Pak Ustadz. Orang Farisi itu di dalamnya ada Paulus, di mana diceritakan oleh Paulus bahwa saat itu dia di kelompok Farisi membawa Yesus ke Pilatus. Mana itu? Itu yang Jadi itu gini, yang gini, kamu katakan sama saya. Ya, nanti saya cari. Makanya Jadi kamu gini. carikan ayatnya di mana kayak gitu. Saya sudah kasih ayat, tapi Pak Ustadz nggak percaya. Gini. Paulus adalah kelompok orang Farisi.
kelompok orang Farisi ini yang menangkap, menganiaya dan membawa Yesus di depan Pilatus. Orang Farisi, orang Yahudi. Bolak-balik. Yang di dalam. Iya tahu. Dengar dulu. Dengar dulu. Yang di dalamnya ada Paulus. Itulah Pak Ustadz. Terus? Jadi Ya di mana tertulisnya? Kelompok orang Farisi itu menangkap, menganiaya dan menyerahkan Yesus di hadapan Pilatus untuk dihukum mati. Kan begitu toh? Ya di mana? Di mana Paulus tertulis? Di mana tertulis? Orang ya? banyak kan toh? Orang iya, banyak. Tahu. Artinya tahu. di situ, ya di situ Tahu. ada Paulus enggak? Tahu yang orang kamu Farisi. maksud orang Farisi yang banyak kata kamu kan ada Paulus termasuk. Nah, di mana tertulisnya diceritakan oleh Paulus dia di kelompok orang Farisi yang saat itu membawa Yesus ke Pilatus. Itu di mana? Ya ini tadi Yohanes 19 ini Pak Ustadz. Nggak ada di situ diceritakan Paulus membawa ke Pilatus. Nggak ada Farisi di situ membawa ke Pilatus. Atau gini, saya cari lagi. Yesus ditangkap, oke. Yesus ditangkap, oke, Pak Ustadz. Nah, Yesus ditangkap. Ini Pak Ustadz ya. Tapuntal tapu lilit. Oh, tapuntal tapu lilit. Jadi ini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bisa baca di Matius 26 ya. Matius 26. Ya. Bentar ya. Matius 26. Ya, Matius 26 47 sampai berapa ya? Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 muridnya, dan bersama-sama. Bang, saya tahu cerita itu, saya tahu. Nggak ada di situ Paulus, Bang, nggak ada. Saya tahu cerita itu. Saya tahu cerita itu, nggak usah panjang lebar kamu. Saya tahu cerita itu tentang Yudas tuh, nggak ada Paulus di situ ngarang kau. Dengar dulu Pak Ustadz. Jadi ada saya ulangi lagi ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ya, imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Gak ada cerita Paulus di situ. Ya. Iya, ini kan pemuka Paulus. Ngapain kamu bawa ayat itu? Cerita Paulus gak ada di situ. Kan tua, kan itu orang. Kau nih, aduh, sampai kelihatan aku. Cari dulu dah kalau kayak gitu dah. Cari dulu PR kau tuh. Turunin moderator kan? Kacau. Cari dulu Bang. Ya, cari dulu dah ya, daripada kau ngarang-ngarang ke sana kemari ayatnya kau kasih sama saya tapi nggak ada sangkut pautnya ceritanya. Kau ini dulu dah, jadikan PR tuh. Kita mau